Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan laporan tugas besar sistem perawatan kami yang berjudul Evaluasi Sistem Perawatan pada Peralatan Industri dan Rekomendasi Perbaikan pada Mesin Impact Wrench. Yang beranggota kelompok, saya Agil Guci dan teman saya Muhammad Taufik dan Haikal Fikri. Profil objek Bengkel Haris Jaya merupakan industri jasa otomotif yang berfokus pada perawatan kendaraan roda 2. Salah satu peralatan utama yang digunakan adalah impact wrench, berbasis udara bertekanan dari kompresor, dengan intensitas penggunaan sekitar 5 jam per hari, untuk mempercepat proses pembongkaran dan pengencangan komponen sepeda motor. Berdasarkan hasil pengamatan, sistem instalasi udara belum dilengkapi unit filter, regulator, dan lubrikator, sehingga berpotensi menyebabkan korosi dan penurunan kinerja alat. Selain itu, pemeliharaan masih bersifat korektif maintenance, yaitu perbaikan dilakukan setelah terjadi kerusakan, sehingga objek ini dipilih sebagai dasar analisis keandalan dan failure mode dan efek analisis. Oke, lanjut. Baiklah, di sini saya akan membacakan data kerusakannya. Pada nomor 1 yaitu pada bulan Januari, komponen rusak yaitu sel udara. Jenis kerusakan yaitu kebocoran udara internal yang mengakibatkan tekanan drop dan suara mesin. Kedua, April. Itu komponen yang rusak yaitu rotor vanes. Itu aus akibat uap air dari kompresor sehingga menyebabkan torsi melemah. 3 Juni. Komponen yang rusak yaitu trigger valve, itu macet akibat terminan debu halus sehingga alat sulit diaktifkan. Berdasarkan pengalaman mekanik dan hasil observasi lapangan, pola kegagalan yang sering muncul pada mesin selama tahun 2026. Yang kedua, MTBF, MTTR, dan availability. MTBF-nya yaitu total operation time dibagi jumlah failure, yaitu 1.500 dibagi 3. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, impact wrench memiliki nilai MTBF sebesar 500 jam. MTTR yaitu total repair time dibagi jumlah failure, itu 10 dibagi 3. Nilai MTTR cutting machine sebesar 3,3 jam. Availability MTBF dibagi MTBF tambah MTTR, yaitu nilai availability mesin berada di atas 99%, menandakan bahwa mesin selalu siap digunakan untuk mendukung pekerjaan. FMEA, setelah melakukan perhitungan kuantitatif terhadap nilai keandalan alat, analisis dilanjutkan secara kualitatif. Menggunakan metode FMEA, metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi mode kegagalan pada komponen kunci impact, menilai dampak yang ditimbulkan, serta menentukan prioritas perbaikan berdasarkan nilai RPN. Itu pada nomor 1 yaitu rotor vanes. Failure mode aus, torsi melemah, putaran lambat saat pembukaan more. Penyebab itu udara kompresor mengandung uap air. 2. Trigger valve. Failure modenya itu macet, alat tidak mau berputar saat ditekan, menghambat waktu servis. Penyebab itu kontaminasi debu halus dari lantai bengkel masuk ke saluran udara. 3. Sel udara. Failure modenya robek, dampak kebocoran udara tekanan angin drop. Penyebab itu gesekan material dan minimnya pelumas. Keterangannya itu service adalah adalah tingkat keparahan dampak kegagalan skala 1 sampai 10.
O adalah frekuensi atau kemungkinan terjadinya kegagalan. D. Kemampuan sistem mendeteksi kegagalan sebelum terjadi. Baik, selanjutnya RCA yaitu diagram Fishbone analisis penyebab utama RCA di bengkel Haris. Yang pertama, kebijakan perawatan. Yang pertama itu perawatan bersifat korektif. Alat dirawat hanya setelah rusak atau macet. Ketiadaan jadwal perawatan preventif terukur. Negligasi pengurasan air kompresor harian. Abai pemasan manual atau regressing atau pemberian oli manual. Terus fasilitas dan peralatan. Sistem instalasi udara belum dilengkapi unit FRL, filter, regulator, lubrikator. Selanjutnya, tinggi kandungan uap air, kondensasi dari kompresor. Peralatan masukan udara tidak tepat atau tekanan drop. Peralatan kompresor belum optimal. Terus material atau komponen. Kausan bilah rotor atau rotor furnace progresif, pengikisan permukaan, penipisan dimensi, gesekan kering berkecepatan tinggi, kerusakan mekanis katup pemicu, trigger valve stuck, pelanggar macet, penegas lemah. Terus degradasi material seal atau O-ring. Terus mekanisme twin hammer house. Terus lanjut ke lingkungan kerja, kondisi workshop terbuka atau paparan polusi, paparan debu abrasif atau serbuk kampas rem tinggi, kebersihan area kerja rendah, terus yang terakhir kotoran mudah masuk ke air inlet wedge. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab utama menurunnya keandalan mesin serta meningkatnya frekuensi kerusakan pada impact wrench. Terus masuk ke bagian rekomendasi. Yang pertama itu memasang unit FRL, filter regulator lubrikator, pada sistem udara untuk mencegah kontaminasi dan menjaga kinerja impact wrench. Menetapkan preventive maintenance meliputi pengurusan kompresor harian, pembersihan air inlet, dan regressing berkala. Menyediakan stok suku cadang kritis seperti rotor furnace dan O-ring untuk mempercepat proses perbaikan. Terus memberikan pelatihan kepada mekanik mengenai pentingnya budaya perawatan preventif. Terus mengembangkan maintenance 4.0 melalui penerapan sensor load sebagai langkah awal menuju sistem pemeliharaan yang lebih efektif dan berbasis data. Selanjutnya bagian kesimpulan. Yang pertama yaitu ketiadaan FRL dan penetapan corrective maintenance penyebab utama kerusakan impact wrench pneumatik di bengkel Haris Jaya. Yang kedua, penerapan preventive maintenance diproyeksikan menurunkan frekuensi kerusakan dari 3 kali menjadi 1 kali per tahun. Yang ketiga, downtime berkurang dari 9 jam menjadi 2 jam per tahun dengan peningkatan MTBF dari 500 jam menjadi 1.500 jam dan penurunan MTTR dari 3,3 jam menjadi 2 jam. Selanjutnya, sedangkan reliability naik dari 77,88% menjadi 92,00%. Ini terakhir, implementasi preventive maintenance serta dukungan maintenance 4.0, load and dan AI berpotensi meningkatkan efisiensi servis, mengurangi waktu terbuang dan menekan biaya perawatan. Oke, sekian dari presentasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.